saudara-saudaraku yang dari Tambi dan Kampung Baru. Aksi untuk memperbaiki barisannya, tidak ada di kantor gubernur. Ini kita seakan-akan berlawanan dengan pemerintah, kemudian terancam akan digusur oleh ketahui 80% itu ada nelayan. Untuk itu kawan-kawan sekalian, saya mau bertanya, berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Satu komando, satu perlawanan. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini sampai Bapak PJ Gubernur kemudian menemui kita. Sepakat? Provinsi hari ini, Kabupaten Mamuju hari ini itu tidak baik-baik saja. Bagaimana kemudian bahwa hari ini kita dipertontonkan dan diperlihatkan sifat-sifat arogansi oleh bapak-bapak yang ada di kantor provinsi ini, kawan-kawan saya. Pagar tertutup yang tentunya bahwa pemerintah yang 10 kesenangan kepada kapitalis atau pemerintah yang menindas rakyatnya, betul tidak, kawan-kawan? Kami sudah pernah menyurat di bulan November bersama dengan kawan-kawan atau masyarakat yang dimana menolak tunduk untuk adanya proyek pembangunan yang di jalur kanan arteri jilid 2 lagi. Yang namanya jilid 2 berarti ada jilid satunya. Mana jilid satunya, kawan-kawan? Kenapa pemerintah mengakui kita menjawab pelaksana pemerintahan untuk itu terima kasih kepada Korlap untuk memberi kepada pejabat gubernur untuk kemudian temui kami di sini, Pak. Buka. Pemerintah rakyat ingin keadilan komando. Jangan terpancing, kawan-kawan. Sebelumnya, masyarakat Tambi dan Kampung Baru meminta pintu pagarnya. Berapa jumlah kita? Satu komando, satu perlawanan. Yang ada di belakang saya hanya 1 orang untuk negosiator. Yang lainnya tolong ke belakang masa. Telah kita susun sejak 2017 dan ini memang usulan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat. Memang pada saat itu kita ingin membangun melalui jalur laut, melalui tepi pantai. Namun demikian karena jalan nasional itu tidak bisa paralel, ada 2 jalur yang sama pada menuju ruas yang sama, itu tidak diperkenankan. Sehingga pada saat itu, pada saat pembicaraan antar Pemprov dengan kementerian, ada beberapa titik yang harus kita kembali ke jalan nasional. Tidak semuanya harus melalui pantai. Ada beberapa titik melalui jalan nasional dan kita lihat sudah ada lanjutannya yang ke bandara, itu sudah kembali lagi ke pantai lagi. Jadi memang ada yang ke pantai, ada yang ke jalan nasional. Itu pembicaraan kita di sana. Dan untuk di 2 hari kemarin pada saat kontak dengan Kementerian PU, kita sudah bahas juga bahwa kita minta sebenarnya 2,7 km. Tapi namun karena RPJP itu bahwa harus fungsional jalan di 2024, di masa RPJP ini harus berakhir 2024, sehingga kita pada saat itu bersama-sama bahwa kita hanya ingin bisa membangun 1,8 km. Nah dari situ kita lihat bahwa ada lahan yang memang bisa dimanfaatkan untuk itu, sehingga itu kemarin kita merubah dan juga sudah ada dokumennya, ada dokumen-dokumen perencanaan, ada dokumen lingkungannya juga, sehingga kita sudah buat apa sih sisi dampak positif dan negatifnya apabila jalan itu kita buat di sana. Dan ini sudah ada dokumen secara akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Segitu untuk sementara yang saya sampaikan. Sampai hari ini masyarakat Tambi dan Kampung Baru tetap menolak jalur yang membelah perkampungan kami. Perlu kami tegaskan bahwa masyarakat Tambi dan Kampung Baru tidak pernah menolak yang namanya pembangunan, Pak. Yang kami tolak adalah
pembangunan jalur ini yang melalui perkampungan kami. Inilah yang kemudian berkembang isu di luar bahwasanya pembangunan jalur arteri jilid 2 ini bukan arteri. Itulah yang berkembang isu di luar. Tetapi konon katanya bahwa itu adalah jalur untuk mitigasi bencana. Kalau memang itu jalur mitigasi bencana, di mana jilid satunya, Pak? Kampung Tambi dan Kampung Baru itu akan hilang, terkikis secara perlahan, Pak. Selain itu, solusi yang kami tawarkan adalah setelah pembangunan jalur arteri itu melalui bibir pantai, maka secara otomatis, secara tidak langsung, Pak, ini sudah membantu pemerintah untuk melaksanakan program-program strategis. Kenapa strategis? Karena, Pak, kalau sudah terbangun itu tidak lagi memikirkan tanggulnya. Selain dampak ekonominya, maka usaha kecil masyarakat itu akan tumbuh. Jadi kalau memang serius memikirkan bagaimana percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya, Pak, itu lewat bibir pantai. Karena secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi akan terlihat secara maksimal, Pak, begitu. Jadi ini dulu, Pak, kenapa tiba-tiba di Tambi ini dibelok dan seterusnya kembali ke pantai? Ini kan menjadi tanda tanya, ada apa dengan masyarakat Tambi? Pikir rasional dulu, jangan langsung susun apa yang Tidak solusi. Makanya kita minta jawabannya, Pak, supaya Ini bukan solution, Pak. Fakta yang ada di lapangan, Pak, bukan solution. Makanya lakukan sosialisasi dulu sebelum melakukan perencanaan. kan kita sudah kasih bapak waktu, kasih aja waktu berbicara. Kalau ini tidak bisa. ya supaya ini diskusi, Pak. Jadi saya sampaikan Bapak, pengalaman kemarin pada saat bencana. Pada saat bencana itu kan jembatan kita di Kalimamuju itu kan krodit di situ hampir rusak, sehingga bisa membahayakan kita kalau terjadi bencana. Nah dari situ kita melihat bahwa kita butuh juga menyelesaikan masalah kekroditan di Kalimamuju itu. Di samping apabila mudah-mudahan tidak terjadi bencana lagi, jangan sampai kita terisolir di sana juga. Bantuan tidak bisa masuk ke Kota Mamuju karena jembatan kita yang ada di Kalimamuju itu mengalami kerusakan. Sehingga kita cari jalan bagaimana supaya ada jalur lain yang menghubungkan ke daerah utara. Jadi saya kira Pak, kalau memang Ya oke, mungkin cukup sudah dari kami dari dari Dinas Perumahan dan Permukiman. Dalam hal ini kami mewakili kepala dinas kami karena beliau lagi kepada saudara-saudara semua sehubungan dengan apa menjadi tuntutan bapak-bapak semua ini tentunya sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan kewenangan kami di Perkim. Yang perlu saudara ketahui bahwa Perkim hubungannya dengan jalan arteri ini adalah masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu dalam artian pembebasan tanah. Nah, tentunya pembebasan tanah ini kami melakukan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sesuai dengan tahapan-tahapan. Adapun masalah dibilang kenapa jalan arteri itu harus di situ, tentu itu bukan kewenangan kami, Pak, ya. Ya. Oke, mungkin Perkim itu dikatakan bahwa terkait dengan bagian ini. Mungkin yang kami sampaikan bahwa salah satu fungsi tadi yang disampaikan Pak Kades adalah mitigasi bencana. Namun kalau dilihat dari segi fungsi dari arteri ini, ada beberapa, bukan dari dana saja, tapi juga terkait dengan perkembangan Kota Mamuju ini ke depan. Karena di dalam Kota Mamuju sekarang ini sudah terjadi kemacetan parah jalan nasional yang ada sekarang, yang mulai dari Gatot Subroto masuk ke BNI sampai ke jembatan Kalimamuju. Nah itu sekarang sudah tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan-kendaraan yang berat dan berbadan lebar, akan menimbulkan kemacetan. Nah itulah salah satu fungsi dari arteri ini, akan mengurai itu, karena jalan yang pertama diusulkan itu yang dari kantor Toyota Lampu Merah itu belok kanan ke sana itu tidak memungkinkan secara geografik, karena selain lahannya sempit juga kelandaian jalan tidak memungkinkan.
Nah, muncullah ide dari Pemprov untuk mengusulkan arteri ini dilanjutkan dengan paket TPI ke Timbu. Nah, kami dari Direktorat Mineral Bumi Marga meneruskan usulan dari Pemprov itu terkait dengan keberadaan jembatan Kalimamutu yang diusulkan untuk duplikasi jembatan ya Pak ya. Kami sudah kaji itu Pak. Ya oke, sekarang Pak progresnya sudah sejauh mana? Ini arteri itu. Sekarang tahap pembebasan lahan Pak, Bapak sudah tahu tadi, sudah di tahap pembebasan lahan. Ya. Sekarang kan kemarin dilakukan pengukuran sudah selesai. Tinggal kita belum Pak. Belum selesai ya maaf. Ya, bagi kami sudah selesai kan sudah terhenti Pak, sudah tidak ada pengukuran lagi, selesai kegiatan. Nah, itulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Saya lanjutkan tadi, saya lupa terkait Kalimamutu. Tunggu. Memang ada wacana dulu waktu gempa akan diduplikasi, tetapi secara geografis di situ Pak, keberadaan simpang 5 itu tidak menyelesaikan masalah, walaupun 3 jembatan di situ, karena posisi simpang 5 itu akan membuat arus saling bersinggungan dari luar, dengan dari keluar akan saling bersinggungan karena lebih berat kendaraan dari jalan tuna daripada jalan tol. Itu jadi di pinggir pantai Pak ya? Nah, itu terserah. Kami cuma, saya bilang tadi kami cuma menanggapi usulan dari Pemprov. Jadi maksud kita juga ini